Baik, kita lanjutkan dengan dampak subsidi. Subsidi merupakan kebijakan yang umum dipakai pemerintah untuk melakukan proteksi selain tarif. Dan ini kebijakan yang cukup populer. Dalam kondisi perdagangan bebas sama, kita akan melihat bahwa harga akan cukup rendah sehingga konsumen akan lebih senang dan bahagia dengan surplus yang tinggi dan jumlah potensi impornya akan semakin luas. Tapi mungkin pemerintah berkeinginan untuk melakukan proteksi, maka mereka menerapkan subsidi. Apa yang terjadi pada saat pemerintah menerapkan subsidi? Maka akibat penerapan subsidi, kurva supply-nya akan bergeser ke kanan. Jadi kurva supply-nya akan bergeser ke kanan, maka equilibrium-nya turun ke bawah, harganya jadi turun pada saat menetapkan subsidi. Subsidi akan memberikan dampak konsumsi domestik menjadi semakin lebar. Jadi kalau awalnya konsumsi domestik itu di sini, lalu dengan adanya subsidi konsumsi domestiknya pindah ke sini karena kurvanya geser ke kanan. Ini adalah wilayah di mana konsumsi domestik ditambah dengan subsidi, dan tentunya ini akan menggeser impor jadi lebih kecil ya, pasti. Nah, jadi impor setelah subsidi akan jadi lebih kecil dibandingkan dengan impor sebelumnya. Karena yang sebagian telah didorong melalui subsidi untuk dapat diproduksi di dalam negeri. Konsekuensi dari pemberian subsidi adalah pengeluaran dari pemerintah. Di mana pengeluarannya itu? Pengeluarannya akan berada di sini. Karena kita harus menyesuaikan dengan kurva lama. Nah, di kurva supply yang pertama. Waktu kita cocokkan dengan kurva supply yang pertama, maka kita tahu bahwa pemerintah harus menanggung subsidi sebesar kotak ini. Nah, ini maka pemerintah akan menanggung subsidi sebesar ini. Tetapi pemerintah juga akan memperoleh dampak peningkatan produser surplus dari produsen. Jadi produsen merasa lebih senang dan happy sebesar ini. Wilayah baru dari produser surplus yang semula cuma segitiga yang kecil ini. Jadi total wilayah ini penambahannya sebesar ini. Lalu efek lainnya adalah ada disefisiensi ini di sini sebesar segitiga ini. Apa itu disefisiensi? Ya karena awalnya itu di sini kita bisa hanya mengimpor saja, maka kita memaksakan diri untuk naik ke atas, biaya subsidi pemerintahnya sebesar kota ini, sedangkan yang manfaat yang diterima cuma sebesar surplus, maka pemerintah menerima disefisiensi manfaat sebesar ini. Jadi ada pemborosan dari dana pemerintahnya. Apa itu kebijakan infant industry kalau dihubungkan dengan subsidi? Jadi sebagai kebijakan alternatif, memberikan subsidi pada infant industri akan memberikan hasil yang sama dengan biaya lebih sedikit. Kenapa? Karena disefisiensinya sedikit. Dilihat di sini wilayah disefisiensi itu lebih kecil dari DWL tarif. Kalau kita belajar tentang tarif di video sebelumnya. Artinya dalam kasus ini loh ya, khusus kasus ini, subsidi masih merupakan kebijakan yang lebih efisien dibandingkan kalau kita melakukan kebijakan tarif. Jadi walaupun di tarif pemerintah memperoleh pemasukan, tapi yang dikorbankan pemerintah lebih besar karena total loss-nya pemerintah atau net benefit-nya lebih kecil. Nah, sedangkan di wilayah ini pemerintah memang mengeluarkan dana, tapi dana itu dibayar dengan produser surplus, dan produser surplusnya itu hanya menimbulkan sedikit disefisiensi. Uniknya di dalam pemberian subsidi kita tidak perlu membahas lagi soal consumer surplus karena consumer surplus pada tempat dan posisi yang sama dengan saat posisinya masih impor. Nah, jadi kesimpulannya dalam kasus kegagalan pasar pada infant industry, upaya mengidentifikasi industri yang tepat itu menjadi penting. Jadi kita bidik industri yang tepat, lalu industri yang tepat itu langsung dikasih subsidi, itu akan memberikan dampak yang baik dan merupakan salah satu kebijakan yang lebih efisien. Itu kira-kira untuk subsidi.